Selamat pagi, kami dari kelompok 2 kelas 11 TKJ 1B ingin menjelaskan tentang analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Revi Rizky Effendi. Saya Yudhana Sanika. Saya Nia Marcelina. Saya Valencia. Saya Meliana Dintara. Saya akan menjelaskan tentang jenis kabel. Jenis kabel jaringan merupakan perangkat keras yang memiliki kegunaan sebagai koneksi jaringan. Lebih mudahnya, kabel jaringan bisa diartikan sebagai salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer agar setiap komputer atau perangkat yang tergabung di dalamnya bisa saling berkomunikasi. Ada 3 jenis kabel jaringan, yaitu yang pertama koaksial, yang kedua twisted pair, dan yang ketiga fiber optik. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel jaringan yang terdiri dari 2 lapisan konduktor. Lapisan pertama posisinya berada pada bagian tengah berupa kawat tembaga padat dengan dibungkus lapisan isolator. Lapisan kedua berada di atas lapisan isolator berbahan metal biasa disebut metal shielded yang fungsinya untuk mencegah gangguan dari luar. Yang kedua, kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah kabel jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel saling berpasangan. Jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Kabel twisted pair sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama FTP atau Violet Twisted Pair, yang kedua STP atau Shielded Twisted Pair, dan yang ketiga UTP atau Unshielded Twisted Pair. Dan yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal yang dikirim oleh FO ini berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Kabel fiber optik memiliki beberapa kelebihan seperti transmisi data dengan kecepatan yang tinggi, bandwidth yang sangat besar hingga GB, jangkauan wilayahnya yang luas, kabel lebih awet dari gangguan alam yang ekstrim, biaya perawatan yang murah, mampu menahan gangguan elektromagnetik, dan fitur keamanan yang kuat. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian NIC atau Network Interface Card. NIC adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain ke jaringan. Kartu Network Interface salah satu komponen jaringan komputer utama. Hadir dengan kecepatan berbeda, 10 megabit per second, 100 megabit per second, dan 1000 megabit per second, begitu seterusnya. Kartu jaringan standar terbaru dibangun dengan kecepatan koneksi gigabit atau 1000 megabit per second. Ini juga mendukung untuk menghubungkan kecepatan yang lebih lambat seperti 10 megabit per second dan 100 megabit per second. Namun, kecepatan kartu tergantung pada kecepatan LAN. MAC address atau physical address dikodekan pada chip kartu jaringan yang ditugaskan oleh IEEE untuk mengidentifikasi kartu jaringan secara unik. MAC address disimpan dalam PROM atau Programmable Read Only Memory. Dalam NIC terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, Wired NIC. Wired NIC berkabel hadir di dalam motherboard. Kabel dan konektor digunakan dengan NIC kabel untuk mentransfer data. Yang kedua, wireless NIC. Wireless NIC nirkabel berisi antena untuk mendapatkan koneksi melalui jaringan nirkabel. Misalnya komputer, laptop berisi NIC nirkabel. Yang ketiga yaitu router. Router merupakan perangkat keras jaringan yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan sama ataupun berbeda. Router juga sebuah alat untuk mengirim paket data melalui jaringan atau internet untuk menuju tujuannya. Proses tersebut dinamakan routing. Fungsi utama router yaitu membagi atau mendistribusikan IP address baik itu secara statis ataupun DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol kepada semua komputer yang terhubung ke router tersebut. Dengan adanya IP address yang unik yang dibagikan router tersebut kepada setiap komputer dapat memungkinkan setiap komputer untuk saling terhubung
serta melakukan komunikasi baik itu pada LAN atau internet. Router bekerja dengan cara merutenya paket atau data informasi yang disebut dengan routing. Dengan teknik routing, router dapat mengetahui arah rute perjalanan informasi tersebut akan dituju, apakah berada pada suatu jaringan sama ataupun berbeda. Jika informasi yang dituju mengarah kepada jaringan yang berbeda, maka router akan meneruskan paket kepada jaringan tersebut. Sebaliknya, apabila paket yang dituju adalah jaringan yang sama, maka router akan menghalangi paket keluar serta meneruskan paket tersebut dengan routing di jaringan yang sama sampai terkirim ke tujuan. Kemudian switch. Secara umum, switch merupakan komponen perangkat jaringan dalam komputer yang memiliki peranan cukup penting. Fungsi switch paling utama adalah sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Sejatinya, switch juga dikategorikan ke dalam jenis hardware jaringan perangkat komputer serupa dengan hub. Namun, switch dianggap jauh lebih pintar dibandingkan dengan sistem kerja hub. Switch bekerja jauh lebih terarah, efisien sekaligus langsung kepada alamat tujuan, baik dalam upaya pertukaran data, pemrosesannya hingga pengiriman. Switch mampu melakukan deteksi terkait tujuan data. Ini memungkinkan adanya pencegahan terjadinya tabrakan ketika data tengah dikirim. Pengertian PITS atau personal komputer. PITS adalah singkatan dari personal komputer atau komputer pribadi. PITS merupakan perangkat komputer yang bisa digunakan perorangan. Fungsi utama PITS adalah untuk mengolah data input dan menghasilkan output. PITS atau personal komputer tidak akan bekerja atau berfungsi tanpa bersatunya tiga elemen. Tiga elemen tersebut adalah hardware, software, brainware. Hardware merupakan komponen pada komputer yang secara fisik tidak dapat terlihat dan disentuh. Hardware dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, process device, output device, preheld device. Software merupakan data yang terdapat pada komponen yang diformat kemudian disimpan secara digital dan tidak dapat disentuh secara fisik. Software dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Brainware merupakan orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Ketiga elemen tersebut harus saling terhubung dan membentuk satu kesatuan. Saya akan menjelaskan tentang modem. Modem atau modulator demodulator berfungsi untuk menghasilkan sinyal yang dapat dikirimkan dengan mudah dan kemudian diterjemahkan untuk reproduksi data digital asli. Modem memungkinkan komputer berkomunikasi melalui saluran telepon dan menghubungkan komputer ke internet. Selain berfungsi untuk mengizinkan atau menolak perangkat yang memiliki akses Wi-Fi, misalnya laptop, untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Secara rinci, akses point memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. 2. Akses point adalah penghubung antar jaringan, yaitu di kabel seperti Wi-Fi. Sekian penjelasan tentang analisis perangkat telekomunikasi dari kelompok kami. Kami pamit undur